Nah, JPN tahan 29 warga Indonesia menggunakan pengenalan palsu. Nah, ini ada penangkapan ini seramai 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog yang nomor 1 para TKI seluruh Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa teman-teman TKI di seluruh Semenanjung, TKI yang ada di Johor Bahru, TKI yang ada di Malaka, TKI yang ada di Kuala Lumpur, TKI yang ada di Selangor, Saramban, Selangor, Terengganu, Kelantan, dan juga TKI yang ada di Sabah, Sarawak, dan juga Kuching. Dan tak terlupa yang saya menyapa juga untuk teman-teman TKI yang ada di Hong Kong, TKI yang ada di Brunei Darussalam, TKI yang ada di Korea, TKI yang ada di Jeddah, Saudi Arabia, TKI yang ada di Amerika, dan juga TKI alam gaib lainnya. Dan ini ada berita menarik nih dari berita RTM ya, berita RTM nih. Ini seramai 49 warga negara Indonesia itu ditangkap di daerah Klang, daerah Puchong semalam ya teman-teman ya. Dan warga negara Indonesia, warga kita ini yang ditangkap ini, dia itu menggunakan kad pengenalan palsu, atau kalau kita itu KTP palsu, tapi ini KTP bukan KTP Indonesia ya, KTP Malaysia lah, IC Malaysia mereka gunakan ya, identitas kad ya. Dan banyak juga ini kemarin karena dirisikan, karena mungkin sudah diselidiki, karena di sana kan ada laporan dari warga setempat, katanya ini karena banyak warga asing di sana yang sudah berkumpul yang cukup mungkin meresahkan ya. Kita nggak tahu meresahkannya dari segi apa, atau mungkin mengganggu lingkungan atau gimana, kita juga kurang tahu. Dan juga ini JPN, lupa saya kepanjangannya. JPN ini mengadakan risikan dengan imigrasi Malaysia itu dan juga polisi itu selama 10 hari untuk ke daerah Puchong ya, Klang, Lembah Klang. Dan itu banyak didapat itu dicegat itu TKI, warga TKI Latu-Latu ini dia ditangkap itu, ada yang dari band mau kerja dalam bis untuk mau kerja ya kan. Terus ada juga lagi yang sempat mau membuang kartunya gitu ya kan. Dan apa ya, dan ini yuk kita tonton videonya lebih lanjut ya. Nah, JPN tahan 29 warga Indonesia menggunakan pengenalan palsu. Nah, ini ada penangkapan ini seramai 29 warga asing ditangkap karena pengenalan palsu menerusi satu hasil operasi pintas yang dijelaskan Jabatan Negara sekitar kawasan perindustrian Puchong semalam. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Dato' Ruslan Yusuf berkata semua mereka berumur antara 19 hingga 70 tahun. Berasal dari Sulawesi, Medan, Aceh. Dipercayai telah tinggal di Malaysia antara 5 hingga 10 tahun. Wow, sudah lama sekali ternyata pemirsa. Menurut beliau, pihaknya menerima aduan awam berdasarkan risikan yang berdasarkan selama 10 hari mendapati ramai warga asing di kawasan berkenaan menggunakan kad pengenalan palsu untuk bekerja. Pemeriksaan terperinci terhadap 14 penumpang di dalam sebuah van berjaya menemui sebanyak 49 warga asing. Susulan itu anggota kemudian memeriksa susulan di kawasan Taman Perindustrian Puchong menahan 15 lagi individu. Ketika pemeriksaan kita dapat ada warga asing bertindak membuang kad pengenalan. Wah, semua warga asing ini tuh, ini videonya teman-teman ya. Mereka yang ditangkap telah ditahan di Lokap Jinjang, Kuala Lumpur sejak semalam. Tuh fotonya kan, jelas kan. Ini penangkapan kartu identitas, ada IC. Wah, ini luar biasa, ini penipuan ini berupa IC teman-teman ya, identitas card atau KTP. Tuh Jinjang semalam. Hasil siasatan mendapati pengenalan palsu ini diperoleh daripada agensi di Lembah Kelang dengan bayaran sebesar 300 ringgit Malaysia. Kita masih mengesan berdasarkan maklum asing di tanah aja bergerak secara mudah alih. Dan beberapa di Lembah Kelang yang dikenal pasti kita akan ambil tindakan selanjutnya, termasuk meminta bantuan dari agensi-agensi untuk memastikan operasi ini berjaya. Mengulas lanjut, pihaknya mengesaki case sindikat ini karena dalam mereka menggunakan alamat di Sabah. Wih, jauh permainan agentnya, mungkin alamatnya saja ya. Tuh,
bagaimanapun mereka berusaha di Lembah Kelang ini, dan warga asing ini memiliki kad pengenalan yang kualitinya terlalu jauh daripada kad pengenalan sebenar atau yang mirip asli ya, palsu ya. Nah, sementara itu Ruslin berkata berdasarkan statistik tangkapannya menggunakan pengenalan palsu ini menunjukkan meningkat dari sejak tahun 2009, dijangka bertambah secara mendadak. Dari tahun 2019 itu ada sebanyak 477 warga asing yang ditangkap menggunakan kad pengenalan palsu tuh. Nah, nah itu mungkin itu saja teman-teman ya. Coba tolong janganlah kita menggunakan untuk penggunaan kad pengenalan palsu atau KTP warga Malaysia ya. Nah, itulah tadi videonya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat atau bisa dikunjungi di Berita RTM, di websitenya Berita RTM ya kan. Silakan teman-teman cari di Google, itu ada. Karena berhubung tadi kan di tempat saya kerja itu saya mendengar radio, teman-teman, mendengar radio katanya 49 warga negara Indonesia itu ditangkap di Lembah Kelang, daerah Pucong katanya kan, penggunaan pengenalan kad palsu. Makanya saya coba search Google ya gitu kan, dari berita RTM terbaru, ternyata memang benar ada 49 warga negara Indonesia yang tertangkap penggunaan kad palsu atau KTP palsu ya teman-teman ya. Nah, menurut saya ini sudah sebanyak itu kan, sudah selama dari tahun 2019 hingga sekarang itu sudah hampir 500 pekerja warga negara Indonesia, warga kita itu ditangkap oleh pihak imigrasi dan juga pihak polisi serta JPN Kerajaan Malaysia dikarenakan penggunaan kad palsu. Dan juga bagi teman-teman saat ini yang walaupun ada ya teman-teman yang menonton menggunakan kad palsu saat ini, saya sarankan mending tidak usah lah, mending teman-teman buat secara paspor yang asli lah, jangan menggunakan kad pengenalan warga tempatan ataupun warga Malaysia lah ya, karena itu sudah memalsukan dokumen, itu jelas. Tadi sempat saya dengar itu di berita itu sedikitnya itu hukumannya 2.000 sampai 5.000 ringgit Malaysia, dan juga masa kurungan itu seenggaknya 1 tahun apa 2 tahun tadi ya, lupa saya ya. Ini semoga ini sebagai jadi pembelajaran buat kita semua ya. Jangan sesekali kita memalsukan dokumen, baik itu dokumen paspor kita, dokumen KTP kita, masukkan tanggal lahir kita, misalnya umurnya 50, mau dimudahin lagi menjadi 20 tahun ya kan, biar bisa seumur hidup gitu di Malaysia kan, janganlah ya teman-teman ya. Oh, tak terlupa ini saya ingin mengingatkan juga untuk teman-teman semua ya. Sekarang ini sudah di bulan Maret, itu segala untuk diurus untuk program rekalibrasi secepatnya, karena kan yang belum bentar lagi bulan puasa, libur, mungkin pihak Jabatan Imigrasi Malaysia kan lagi tutup gitu ya. Oh ya, tak terlupa mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf mungkin ada segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.